matang, kokoh, terus terjadilah dialog-dialog, adu pendapat. Dia menuangkan gagasan-gagasannya tentang Islam di majalah-majalah, termasuk nanti yang dikompilasi di bawah bendera revolusi. Saya mencermati ada beberapa yang sangat dikritik oleh Pak Karno. Yang pertama, taklid, tradisi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Katanya Pak Karno, taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Ya tak heran. Kenapa? Karena di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diterungku, disitulah datang kematian. Begitu orang tidak boleh mikir, begitu orang tidak bebas punya pendapat, selamat datang kematian. Kamu terbelenggu, kamu terpenjara. Kamu tidak bebas berpikir lagi, tidak bebas berpendapat lagi. Kamu terpesona oleh tokoh, mendewa-dewakan orang yang kamu kagumi. Selesai. Kamu hidup, tapi kayak mati. Bukan berarti kamu nggak boleh mempertimbangkan, mengkaji pikirannya orang lain. Boleh. Bahkan wajib, wong itu namanya cari ilmu. Tapi berpendapatlah sendiri, ambil keputusan sendiri untuk hidupmu. Jangan taklid. Katanya Pak Karno, saya sendiri sebagai seorang terpelajar barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam sesudah saya membaca buku-buku Islam modern dan saintifik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar ialah oleh karena Islam tak mau membarengi zaman. Karena salah orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodok, mereka anti pengetahuan, dan memang tidak berpengetahuan. Itu kalau ada orang hari ini ngomong kayak gini, besok dilaporkan polisi penistaan. Ya kan, kita hari ini kan begitu. Tahayul, jumud, menyuruh orang taklid saja, menyuruh orang percaya saja. Mesum, mbahnya mesum. Oh itu, ini kalimat ini gawat sekali hari ini. Kalau kamu ngomong umat Islam hari ini mesum dan mbahnya mesum, oh itu bisa penistaan besar-besaran itu. Kamu anggap ustadz, ternyata yo kawin lagi. Itu kan ujung-ujungnya kamu kagum luar biasa, ilmu agamanya tinggi. Akhirnya kesandung kawin lagi. Ada artis nyanyi lagu religius seolah-olah hanya Allah yang nomor satu, jatuhnya yo kawin lagi. Ulama besar kesandungnya urusan perempuan lagi. Oh itu sindirannya Soekarno luar biasa, sampai hari ini mungkin masih relevan. Mesum, mbahnya mesum. Tidak cuma mesumnya, sak mbah-mbahnya dibawa ke sini. Luar biasa sindirannya. Ternyata pikirannya tidak jauh-jauh dari Selangkangan dan sekitarnya. Itu hati-hati, biasanya cobaannya ustadz-ustadz itu. Makanya saya untung duduknya di sini. Kalau saya duduk di sana khawatir aku. Sudah duduk di sini ditutupi salon lagi. Tidak kelihatan, teko sekali takmirnya. Aku nonton ke sana tidak kelihatan. Jadi mesum, mbahnya mesum. Taklid sebenarnya kuncinya di situ. Bagi saya anti-taklidisme itu berarti bukan saja kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali pada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Kalau umat Islam ingin maju, Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan umum, bahasanya Soekarno. Yo harus ngerti fisika, matematika, biologi, dan kawan-kawan. Jangan gampang taklid. Kalau kita wawasannya luas, kita tidak akan mudah ketipu oleh ketokohan, kefiguran, keustatan. Kenapa kita mudah taklid? Karena ilmunya tidak nyampe, merasa diri lemah. Makanya Nurholis Majid itu punya teori taskhir. Teori taskhir itu manusia biar tauhidnya lebih sejati, dia harus bisa menaklukkan alam semesta. Untuk bisa menaklukkan alam semesta, dia butuh ilmu.
Kenapa dulu nenek moyang kita nyembah laut, nyembah pohon, ngirim sajen ke laut? Karena merasa lemah di hadapan laut, di hadapan pohon. Untuk bisa ngerti, bisa menaklukkan laut, menaklukkan pohon, jalannya bukan ngasih sajen, tapi pahami ilmu kelautan, pahami ilmu tentang pepohonan. Baru kita bisa tidak terkungkung oleh pohon dan laut. Nah, itu kalau dalam agama namanya, kalau bahasanya Al-Quran kan wasakhara lakumul bahra dan lainnya. Istilah sakhor, taskhir, taklukkan. Kalau kita sudah bisa menaklukkan, kita ndak akan tergantung lagi, ndak akan takut lagi, ndak akan lemah lagi di hadapan yang bukan Allah. Ketika kita ndak lemah di hadapan yang bukan Allah, tauhid kita semakin jernih, semakin tinggi. Makanya nambah ilmu itu penting. Dalam rangka apa? Biar tauhid kita semakin jernih, biar kita sadar bahwa satu-satunya yang pantas disandari hanya Allah. Tapi semakin kita tergantung pada yang bukan Allah, tauhid kita semakin susah untuk naik kelas. Itu kritik pertama dari Soekarno. Umat Islam biasakan jangan taklid. Sekarang tidak cuma taklid, kita bikin berita bohong. Oh, itu ngalang-ngalai taklid. Taklid itu mending ikut seseorang. Sekarang kita bikin kepalsuan yang memaksakan orang untuk percaya, dan kita paksa diri kita sendiri juga untuk percaya. Coba kamu cek, orang-orang yang bikin berita palsu, bikin hoax itu, mereka kan juga tidak cuma maksa orang untuk percaya, tapi memaksa dirinya sendiri untuk percaya. Padahal itu awalnya kebohongan. Oh, itu bahaya luar biasa bagi kebertuhanan kita. Jadi wong dia sendiri yang bohong, tapi dia paksa dirinya sendiri untuk percaya dan memaksa orang lain untuk percaya. Itu bagi saya defisit luar biasa bagi keberagamaan kita. Terus penyakit pertama, maka jangan taklid. Kita itu egaliter kok, katanya Soekarno. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya satu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Jadi ini yang ngomong Soekarno loh, bukan Ustadz loh. Kelasnya Soekarno aja paham bahwa satu-satunya agama yang tidak ada elit keagamaan itu adalah Islam. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Tidak ada organisasi khusus aristokrat Islam yang menguasai kebenarannya Islam. Kebenarannya Islam milik semua umatnya. Ya mungkin ada yang lebih pintar, tapi tugasnya meminterkan, mengajarkan orang lain. Nambah wawasannya orang lain, biar orang lain jadi pintar juga, kemudian pilihannya jadi benar. Jadi tidak ada beda level, yang ada beda fungsi. Beda level itu atas bawah. Kalau beda fungsi itu, kebetulan malam ini saya fungsinya ngajar untuk urusan filsafat. Tapi mungkin dalam konteks yang berbeda, kamu ngajari aku mungkin urusan caranya download video, caranya lihat gambar-gambar, caranya wawasanmu mungkin lebih luas dibandingkan aku. Lalu kalau kamu kan lebih canggih, mau kamu diblokir kayak apa aja ngerti bobolan. Lalu itu kan beda fungsi. Kamu ngajari aku apa, aku ngajari kamu apa, kan begitu. Ya kalau urusan itu kamu lebih pengalaman lah. Jadi, wah enggak ada Menkominfo itu sudah ratusan ribu konten diblokir. Tapi yo mana bisa diblokir? Kamu kan selalu ngerti bobolannya. Oke, Menkominfo sendiri juga ngerti kalau itu dibobol. Tapi kan kalau dia ditanya, yang penting kan sudah tak blokir. Perkara bobol ya enggak apa-apa, nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya. Jadi kita enggak beda secara hierarkis. Kita beda peran, beda fungsi. Ya masing-masing, yang petani jatahnya garap sawah, yang pedagang jatahnya berdagang, yang ulama jatahnya menyebarkan ilmu. Beda fungsi, bareng-bareng menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Enggak boleh saling bergantung. Karena satu-satunya yang boleh digantungi hanya Allah, Allahus Somad.
Islam itu egaliter. Kita itu sama levelnya, sama-sama makhluk. Sepinter-pinternya ulama kadang-kadang ya keliru. Sebodoh-bodohnya kita dalam hal tertentu kita punya kebenaran, punya ilmu, khususnya yang di bidang kita. Maka saling berbagi pengetahuan. Jangan saling menjatuhkan. Yang petani jangan nganggap rendah pedagang, karena kapan-kapan dia pasti butuh pedagang. Yang pedagang juga jangan merendahkan petani. Yang ulama jangan gegeran sama umarok. Yang umarok juga jangan merendahkan ulama. Masing-masing butuh peran dua-duanya loh. Kalau nggak ada pemerintah kita kacau balau, nggak ada ulama kita nggak punya patokan moral, nggak punya tambahan wawasan keagamaan untuk hidup yang lebih baik. Jadi itu maunya Soekarno. Terus problem Muslim Indonesia yang ketiga, di catatan saya apa? Itu saya ambil dari tulisannya Soekarno yang Islam Sontoloyo itu. Kita lebih sering gegeran hal-hal sepele. Kita mementingkan kulit, lupa isi. Hal-hal penting sering luput. Dia ngasih contoh, Islam melarang kita makan babi. Di sisi lain, Islam juga melarang kita menghina si miskin, memakan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, menyekutukan Tuhan yang esa. Malahan yang belakangan ini dikatakan dosa yang terberat. Dosa datuknya dosa. Podo sama mesum, mbahnya mesum tadi. Itu kan yang belakangan tadi. Tetapi apa yang kita lihat? Coba Tuhan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik dalam Tuhan punya pikiran dan perbuatan. Maka tidak banyak orang yang menunjuk kepada Tuhan dengan jari seraya berkata, Tuhan menyalahi Islam. Tetapi coba Tuhan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun, dan seluruh dunia akan mengatakan Tuhan orang kafir. Inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini. Terlalu mementingkan kulit saja, tidak mementingkan isi. Jadi katanya Soekarno, orang Islam itu kalau hal-hal sepele, hal-hal kecil-kecil itu hebohnya luar biasa. Tapi begitu urusan-urusan penting, krusial, esensial, tidak heboh. Kalau ada orang miskin di kalangan kita, umat Islam, ya kita anggap ya sudah lah. Padahal kita punya tanggung jawab loh kalau ada fakir miskin di kalangan kita. Seandainya nggak ada yang bantu, nggak ada yang ribut, dianggapnya urusannya sendiri-sendiri. Tapi begitu ada yang makan daging babi, rame kasusnya. Begitu ada yang lupa pakai jilbab, rame. Begitu ada cowok cewek kok boncengannya tidak miring, tapi terus kita diskusinya rame luar biasa. Kan kita selalu begitu yang bikin kita rame. Kan ada itu aturan yang kalau boncengan cewek tidak boleh megagah, harus miring. Dan yang kayak gitu. Saya katanya tidak salah itu, cuma ada yang lebih wow, ada yang lebih besar, tapi kita cuekin, lebih esensial. Yang dari situ akan kelihatan betapa Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin, daripada sekedar urusan makan daging babi kah? Jangan-jangan kita tadi kesenggol sama anjing lewat kah? Jangan-jangan. Itu yang kita sering hebohkan di situ. Jadi problem kita ini hari ini, kita gegeran tiap hari itu kebanyakan urusan kulit, bukan urusan isi, bukan urusan yang esensial. Nanti banyak contohnya dari Soekarno. Terus ini lebih dahsyat lagi kalimatnya, saya baca semua. Betapa gara-gara urusan kulit tadi, terus kita jadi layu, lenyap roh Islam yang luar biasa itu. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata haram atau makruh. Katanya Soekarno, hidup ini dinamis. Kalau urusan dunia itu kan Nabi sudah menyerahkan sama kita, dan kita nggak perlu ribut kalau tidak jelas haram atau makruh. Cuma kita tadi sering ngurus yang kulit-kulit. Kita royal sekali dengan perkataan kafir.
Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kalau hari ini imunisasi, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam, kafir. Ini dulu ya, zaman Soekarno hidup. Kalau sekarang mungkin tidak ada bedanya. Oke. Padahal apa yang kita namakan Islam hari ini ternyata bukan roh Islam yang berkobar-kobar. Soekarno ini penggemar bukunya Amir Ali, Api Islam. Bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa, karma, jubah, celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang, siapa yang menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Kita hanya lihat kulit. Islam yang paling serius di kepala kita adalah yang pakai jubah, pakai surban, matanya pakai celak, jubahnya panjang, mambu kemenyan. Mungkin sekarang enggak lah ya, sekarang kan sudah parfum, enggak lagi bau kemenyan. Astagfirullah, istighfar loh Soekarno. Iya, Soekarno aja sampai istighfar, masa kamu enggak? Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini itu tanda tanya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan keabtuditan. Yang mau tinggal mesum saja, itu bolak-balik mesum, mungkin dulu banyak kasusnya. Tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok. Naik onta, makan tanpa sendok. Itu kan kita sering, makan tanpa sendok itu sunnah loh. Ya syukur lah kalau makannya nasi, kalau makan bubur susah kamu. Seperti di zaman nabi-nabi. Nah, itu kan dikritik Soekarno, astagfirullah. Katanya Soekarno, Islam is progress. Islam itu kemajuan. Kok Islam jadi ndeso begitu? Itu kritiknya Soekarno. Lanjutannya. Tetapi apa yang kita cutat, ini yang kalau tidak Jawa tidak ngerti istilah cutat ini. Kalau orang lain mungkin dianggap istilah bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Ya. Dicutat itu dicungkil, diambil sedikit. Itu namanya dicutat. Kalau kalian masak nasi apa ngeliwet terus sudah lapar banget tapi tidak matang-matang, kamu ambil sedikit. Termasuk contoh dicutat, dicungkil, dikeluarkan dari kelompoknya sedikit. Apa yang kita cutat dari kalam Allah dan sunnah Rasul itu bukan apinya, bukan nyalanya, bukan, ternyata hanya abunya, debunya, asapnya. Hanya itu yang kita ambil dari kalam Allah. Yang tidak penting terus kita gegerkan. Abunya yang berupa celak mata dan sorban, abunya yang mencintai kemenyan dan tunggangan onta, abunya yang bersifat Islam muluk dan Islam ibadat, sonder takwa. Sonder itu tanpa ada takwanya. Takwa itu kan kondisi batin yang siap menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Abunya yang cuma tahu baca Fatihah dan tahlil saja. Hanya abunya itu, bukan apinya. Padahal justru kalau ingin Islam itu jaya, Islam itu bangkit, kita butuh apinya yang menyala dari ujung zaman yang satu ke ujung zaman yang lain. Jadi itu Soekarno sudah gelisah luar biasa dengan kondisi umat Islam zaman itu. Seandainya Soekarno sekarang hidup lagi, mungkin dia kaget luar biasa. 70 tahun lebih kita merdeka, mungkin podo wae ternyata, mungkin gitu. Seandainya mungkin dimarahi semua presiden setelah dia itu, ngapain aja puluhan tahun, kok masih kayak gini situasinya Indonesia.